Bab ke-40. Huang Qianjun menundukkan kepalanya dan mengakuinya tanpa berusaha menjelaskan dirinya sendiri. Ekspresi Sui sedikit melunak. Aku akan melepaskannya kali ini. Ketika Huang Qianjun mendengar ini, ketegangannya mereda dan wajahnya dipenuhi rasa terima kasih. Saudara Su, jangan khawatir. Aku tidak akan mencoba sesuatu yang ceroboh lagi. Ketika Ni Beihu melihat ini, dia hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Huang Yuncong, kau rubah tua. Sungguh langkah yang cerdas. Selama putramu mengikuti Tuan Muda Su, apa perlunya khawatir tentang masa depannya? Dia pasti akan membuat sesuatu dari dirinya sendiri. Ketika aku kembali, aku harus membuat putraku lebih dekat dengan Tuan Muda Su juga. Kemudian, dia dengan sungguh-sungguh menangkupkan tinjunya. Tuan Muda Su, Tuan Kota Fu memberitahu saya beberapa hari yang lalu bahwa masalah Anda adalah masalahnya. Jadi katakan padaku, bagaimana kita harus menyelesaikan ini? Wen Jiwan adalah putra Wen Changqing, sementara Su Yi adalah menantu keluarga Wen. Sekarang terjadi pertumpahan darah di antara mereka berdua. Jika mereka tidak menangani ini dengan baik, itu bisa menyebabkan kekacauan besar. Sebelum Su Yi bisa menjawab, Wen Jiwan berjuang untuk berbalik dan menghadapinya. Dia bersujud, memohon sekuat tenaga. Su Yi, aku salah. Aku salah. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Jadi tolong, lepaskan aku sekali ini saja. Aku bersumpah, aku tidak akan memberitahu siapapun apa yang terjadi di sini. Dia gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, matanya terbelalak ketakutan. Bahkan seorang idiot akan menyadari situasinya tidak terlihat bagus, jadi dia segera mengubah nada suaranya. Tapi apa yang terjadi selanjutnya di luar dugaan semua orang. Huang Qianjun tiba-tiba melangkah maju, meraih pisau di punggung Wen Jiwan dan memasukkannya. Menyembur. Bila tajam menembus Wen Jiwan, ujung tajamnya muncul dari dadanya dengan semburan darah. Mata Wen Jiwan melebar, dan rahangnya jatuh. Dia terhuyung-huyung ke tanah. Pisau yang dilemparkan Sui tidak cukup untuk memberikan pukulan fatal, tetapi serangan Huang Qianjun secara langsung memutuskan hidupnya. Ni Beihu dan penjaga di dekatnya tercengang. Mereka tidak akan pernah menduga bahwa orang yang membunuh Wen Jiwan adalah celana sutra, Huang Qianjun. Bahkan alis Sui terangkat, dia juga tidak mengharapkan ini. Dada Huang Qianjun naik turun, napasnya terengah-engah. Dia mencabut pisau itu, mencipratkan darah ke seluruh tubuhnya. Tapi sepertinya dia tidak menyadarinya. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap tatapan Su Yi, lalu berkata dengan suara serak. Saudara Su, aku melakukan sesuatu yang sombong lagi. Su Yi menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, Cuci darah dari wajahmu, lalu kembalilah. Untuk sesaat, Huang Qianjun linglung. Lalu dia berkata dengan terkejut. Saudara Su, kamu tidak marah padaku. Tapi barusan, aku. Tidak perlu mengatakan lebih banyak. Aku mengerti. Su Ye melambai padanya. Huang Qianjun menyeringai, lalu bergegas membersihkan dirinya. Huang Qianjun, anak itu. Dia kejam, berani, dan dia benar-benar habis-habisan. Serangan itu adalah puncak kesempurnaan. Dengan ini, dia menjadikan dirinya sebagai ko-konspirator Su Yi dan mengumumkan kesetiaannya melalui tindakannya. Dia jelas memenangkan persetujuan Tuan Muda Su juga. Ni Beihu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada dirinya sendiri. Mengapa aku tidak menyadari bahwa celana sutra yang mendominasi ini sangat licik dan berani? Seandainya Su Yi memberikan pukulan terakhir kepada Wen Jiwan, itu pasti akan menyebabkan konflik langsung dengan keluarga Wen. Dengan memilih saat itu untuk menyerang, Huang Qianjun secara efektif mengalihkan semua masalah ke dirinya sendiri. Bahkan jika keluarga Wen mengetahui apa yang terjadi, mereka akan melihat Huang Qianjun untuk membalas dendam. Ini adalah risiko dan pengorbanan yang diterima Huang Qianjun saat dia menusukkan pisaunya. Tetapi dengan melakukan itu,
Dia sungguh benar-benar memenangkan persetujuan Sui. Ni Beihu kejam dan berpengalaman. Bagaimana mungkin dia melewatkan apa yang terjadi di sini? Itu sebabnya dia menghela nafas dengan begitu banyak emosi. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia berada di posisi Huang Qianjun? Dapatkah dia membuat pilihan yang sama? Mungkin, tapi dia mungkin akan ragu-ragu. Dia tidak mungkin begitu cepat atau tegas. Ni Beihu menggenggam tinjunya. Tuan Muda Su, ini adalah klinik aprikot, dan banyak orang melihat Wen Jiwan masuk. Hari ini, dia dan pengawalnya kehilangan nyawa mereka di sini. Saya khawatir kita tidak akan bisa merahasiakan kejadian ini. Dia berhenti, lalu berkata dengan tegas. Tetapi Anda dapat yakin bahwa saya akan melakukan segala daya saya untuk menyelesaikan insiden ini. Status Wen Jiwan tidak sederhana. Dia adalah putra dari tetua lini utama Wen Changqing. Seseorang dengan status Ni Beihu akan menghadapi banyak masalah pelik jika dia mencoba menyelesaikan ini. Tapi dia tetap menerima tanggung jawab ini. Alasannya sederhana, dia memiliki tuan kota Fushan di belakangnya, dan di belakang Fushan adalah Nona Spirit Jade. Dengan dentang, Sui menyarungkan pedangnya dan berkata dengan ringan. Tidak perlu bersusah payah seperti itu. Jika Wen Changqing bertanya, katakan saja padanya bahwa mereka jatuh di tangan Wu Ruoqiu dari gerbang pembawa kematian. Ini mengalihkan kesalahan. Bagian terbaiknya adalah Wen Changqing tidak diragukan lagi sudah mengetahui keberadaan Wu Ruoqiu, dan setidaknya sedikit tentang halaman. Tidak ada yang akan meragukan mereka jika mereka menyematkan kematian putranya di Wu Ruoqiu dan gerbang pembawa kematian. Gerbang pembawa kematian? Wu Ruoqiu? Ni Beihu bingung. Jelas dia belum pernah mendengar tentang organisasi itu atau tentang Wu Ruoqiu. Sesuatu terjadi pada Sui, dan dia segera menjelaskan bagaimana Wu Ruoqiu menggunakan halaman sebagai peternakan cacing gul. Cemerlang! Ketika Ni Beihu mendengar penjelasan ini, dia hanya bisa bertepuk tangan. Wu Ruoqiu tidak diragukan lagi adalah kambing hitam yang sempurna untuk menyematkan pembunuhan. Sui berkata dengan serius. Komandan Ni, ingatlah untuk memberitahu penguasa kota. Suruh dia menyelidiki dan melihat apakah ada rumah berhantu serupa di kota Jiangling. Lagi pula, sekarang Wu Ruoqiu sudah mati, tidak ada yang tersisa untuk memberi makan cacing. Saat mereka lapar, mereka pasti akan menyerang kota dan membawa bencana bagi warga. Ni Beihu langsung menjadi serius. Dia menangkupkan tinjunya. Tuan Muda Su, saya mengagumi pertimbangan dan kebajikan Anda. Kami pasti akan menjadikan ini prioritas utama kami. Dengan itu, dia menoleh ke pengawalnya dan berkata, bersihkan mayatnya. Aku tidak peduli bagaimana kau melakukannya, tetapi pastikan kau tidak meninggalkan petunjuk apapun yang mungkin merugikan Tuan Muda Su. Apakah kamu mendengarku? Ya Tuan. Para penjaga mengakui perintah mereka dan mulai bekerja. Mereka telah bekerja untuk kediaman penguasa kota selama bertahun-tahun. Mereka adalah elit yang terbiasa dengan pertumpahan darah, tipe yang menjilat darah dari pedang mereka, dan mereka memiliki banyak pengalaman dalam menyelesaikan masalah seperti itu. Mereka kejam dan efisien. Pada saat Huang Qianjun selesai membasuh darah dan kembali, halaman sudah bersih. Mayat Wen Jiwan dan para penjaga telah menghilang, seolah-olah mereka menghilang begitu saja. Bahkan aliran darah yang menodai tanah hilang tanpa jejak. Huang Qianjun tidak bisa membantu tetapi berseru. Komandan Ni, mengapa saya merasa bahwa ini bukan pertama kalinya Anda dan pengawal tua melakukan ini? Itu hanya membunuh orang dan menghancurkan mayat, itu saja. Kata Ni Beihu dengan seenaknya. Sesederhana mungkin. Aku tidak membual ketika aku mengatakan bahwa setelah pengawal tua selesai membersihkan lokasi pembunuhan, bahkan keluarga Huang tidak akan dapat menemukan bukti sekecil apapun. Saat dia berbicara, tatapannya menyapu bawahannya. Semuanya, kalian tahu apa yang harus dilakukan terkait insiden hari ini, bukan? Para penjaga tertawa terbahak-bahak. Salah satu dari mereka berkata, Tuan,
Mari kita ikuti aturan kita yang biasa. Perlakukan kami dengan 3 putaran minuman, dan kami jamin bibir kami tertutup rapat. Seolah-olah semua ini tidak pernah terjadi. Ni Beihu mengangguk. Suyi melirik Huang Qianjun. Kau membayar tagihan untuk minuman mereka. Huang Qianjun buru-buru memukul dadanya. Tenang, Saudara Su. Serahkan semuanya padaku. Ni Beihu tidak bisa menahan tawa. Suye memerintahkan Huang Qianjun untuk memperlakukan para penjaga tidak diragukan lagi adalah caranya menyatakan persetujuan untuk pengaturan ini. Itu sudah cukup. Ni Beihu memikirkannya, lalu membisikkan rekomendasi. Tuan Muda Su, saya sudah mengirim orang untuk meminta kehadiran Wen Changqing. Ketika dia tiba di sini, yang harus Anda lakukan hanyalah menonton. Suye mengangguk. Waktu berlalu. 1 jam penuh berlalu sebelum sekelompok orang bergegas melewati gerbang halaman. Pemimpin mereka adalah pria yang mencolok, berwajah pucat, dan tidak berkumis. Ini tidak lain adalah tetua kedua keluarga Wen Changqing. Namun, kekhawatiran panik dan berat hati tertulis di wajahnya. Begitu dia melangkah ke halaman, dia berkata dengan suara rendah. Komandan Ni, di mana anakku? Di mana pengawalnya? Ekspresi Ni Beihu dipenuhi dengan kesedihan, dan dia berkata dengan suara serak. Saudara Changqing, ketika aku sampai di sini, sudah terlambat. Aku khawatir putramu dan para pengiringnya sudah meninggal. Apa? Wen Changqing bereaksi seolah-olah dia disambar petir, dan matanya mengancam akan keluar dari rongganya. Siapa itu? Siapa yang membunuh putraku? Tatapan ganasnya menyapu semua orang di halaman, seperti binatang buas yang marah mencari seseorang untuk dimakan. Dia memiliki 2 anak. Wen Jiwan adalah putra tertuanya, dan dia berada di puncak masa mudanya. Wen Changqing telah mencurahkan hati dan jiwanya untuk melatihnya. Dia berencana mengirim Wen Jiwan ke Blue River Sword Manor dalam waktu dekat. Siapa yang mengira putranya akan mati sebelum dia mendapat kesempatan? Belasungkawa, Saudara Changqing. Wajah Ni Beihu dipenuhi duka, dan dia menghela nafas. Tidak seorang pun dari kami dapat menduga bahwa penampakan jahat bersembunyi di dalam halaman. Tali sesat itu, Wurokyu, bahkan lebih ganas. Dia memanggil serangga jahat yang disebut cacing gaul untuk melahap putramu dan seluruh pengawalnya. Wurokyu! Wurokyu! Ekspresi Wen Changqing berubah secara dramatis, dan pembuluh darah di dahinya menonjol. Tajus pengembara yang terkutuk itu! Aku menganggapnya sebagai temanku, namun dia berani membunuh anakku. Tiba-tiba, dia melirik Sui, seolah menyadari sesuatu. Tidak, itu tidak benar, serunya. Sampah itu menghabiskan malam tanpa diserang, jadi mengapa anakku mati? Dia tercengang dan marah, dan dia merasakan sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Alih-alih menjawabnya, Ni Beihu tampak tertegun. Saudara Changqing, kau mengatakan bahwa kau mengenal kultivator sesat Wurokyu? Dan kamu tahu tempat tinggal ini berhantu dan berbahaya? Para penjaga di dekatnya gempar. Mereka bermain bersama, berdecak dan berteriak. Mereka semua memelototi Wen Changqing dan meneriakkan pertanyaan. Wen Changqing, kamu berani meninggalkan penjahat itu untuk membuat kekacauan? Aku tidak akan pernah menduga bahwa keluarga Wen akan melakukan tindakan sesat dan gelap seperti itu di balik pintu tertutup. Benar-benar tak termaafkan. Keluarga Wen telah bergaul dengan kultivator sesat Wurokyu dari gerbang pembawa kematian. Aku harus memberitahu Tuan Kota Fushan tentang ini. Rasa sakit kehilangan putranya membuat Wen Changqing gila karena marah. Tetapi ketika dia mendengar pertanyaan dan teguran para penjaga, dia merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya, seolah-olah seseorang telah menuangkan air dingin ke atas kepalanya. Ini membantunya tenang. Dia menarik napas dalam-dalam, ekspresinya tidak enak dilihat saat dia mencoba menjelaskan. Komandan Ni,
jika aku bersekongkol dengan Wurokyu, mengapa dia membunuh putraku? Bagaimana dengan ini? Kata Nibeihu dengan dingin. Kau dan aku akan mengunjungi Tuan Kota Fushan dan membuatnya menegakkan keadilan. Jika kau tidak bersalah, kau secara alami akan bebas untuk pergi tanpa kekurangan apapun. Wen Changqing membeku, dan dadanya naik turun dengan hebat. Sebelum dia bisa mengambil keputusan, Nibeihu melambai kepada bawahannya. Kemari! Antar Wen Changqing ke istana Tuan Kota. Ketika dia melihat ini, Huang Qianjun, yang berperan sebagai penonton, tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Aku telah melihat bagian kejahatanku yang wajar, tetapi aku belum pernah melihat orang yang berhati hitam ini. Dia tidak hanya membuat gerbang pembawa kematian dan Wurokyu jatuh untuk ini, dia bahkan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyeret Wen Changqing pergi. Betapa jahatnya! Jika dia berhasil sampai ke tanah milik penguasa kota, mengingat hubungan Tuan Kota Fushan dengan Sui, Wen Changqing akan hancur. Bab ke-41. Pengawal tua mengepung Wen Changqing, tatapan mereka tertuju padanya. Wen Changqing jelas merasakan bahwa ini bukan pertanda baik baginya, dan dia menjadi sedikit panik. Komandan Ni, mengingat hubunganmu dengan keluarga Wen, kau harus tahu bahwa aku, Wen Changqing, tidak serendah atau hina itu. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Aku baru saja menerima berita duka tentang meninggalnya putraku, jadi aku kehilangan kendali atas emosiku dan mengatakan beberapa hal yang seharusnya tidak aku katakan. Aku dengan rendah hati meminta pengertianmu. Nibeihu terdiam, lalu berkata, Saudara Changqing, jika kamu ingin membuktikan bahwa kamu tidak bersalah, hanya ada satu hal yang perlu kamu lakukan. Apa itu? Tanya Wen Changqing. Gunakan kekuatan keluarga Wen untuk membantu Manor Tuan Kota dalam mencari petunjuk apapun tentang Wurokyu. Kita tidak bisa membiarkan pelaku kejahatan seperti dia membawa bencana bagi masyarakat. Aku percaya Tuan Kota Fu akan menghargai bantuanmu. Kata-kata Nibeihu nyaring dan fasih. Itu wajar. Wen Changqing bahkan tidak perlu berhenti untuk berpikir. Ekspresinya dipenuhi dengan kebencian yang pekat, dan dia menggertakkan giginya. Wurokyu membunuh putraku. Aku tidak ingin apa-apa selain mencabik-cabiknya dan memakannya hidup-hidup. Komandan Ni, yakinlah, keluarga Wen berkewajiban untuk menyelidiki dan mengejar iblis itu. Ekspresi Nibeihu melunak, dan dia melambaikan pengawalnya. Saudara Changqing, ada sesuatu yang aku tidak yakin harus aku katakan atau tidak. Komandan Ni, tolong beritahu aku. Kamu jelas sangat menyadari bahwa kediaman ini berhantu, namun kamu tidak memperingatkan Tuan Muda Su. Jika berita ini menyebar, aku khawatir itu akan membawamu banyak kritik. Kata Nibeihu. Yang tidak tahu mungkin berasumsi bahwa keluarga Wen bermaksud menggunakan rumah hantu untuk menyingkirkannya. Ekspresi Wen Changqing berubah secara dramatis, dan dia segera menyangkalnya. Bagaimana aku bisa? Aku, Wen Changqing, tidak akan pernah melakukan sesuatu yang begitu tak tahu malu dan tercela. Aku akan memberitahu Tuan Kota Fushan tentang ini. Kata Nibeihu dengan serius. Selanjutnya, izinkan aku untuk terus terang, jika ada yang tidak beres selama Tuan Muda Su tinggal di sini, keluarga Wen tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Bibir Wen Changqing berkedut, dan dia memaksakan senyum kaku. Komandan Ni, yakinlah. Akhirnya, Nibeihu mengangguk. Dia melirik Sui dengan tidak percaya, lalu melambai. Kalau begitu kami akan pergi. Dengan itu, dia pergi, membawa pengawal tua bersamanya. Wen Changqing berdiri di tempat, terdiam untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia berbalik dan menatap Sui dengan saksama. Tatapannya sangat gelap saat dia mendesak jawaban. Apa yang terjadi barusan? Sui berkata dengan tenang. Putramu tiba 2 jam sebelum aku. Bagaimana aku bisa tahu apa yang terjadi sebelum aku tiba di sini? Dia terdiam, lalu mengernyitkan keningnya. Aku juga ingin menanyakan sesuatu padamu.
Aku sudah mengambil alih manajemen klinik aprikot, jadi mengapa putramu ada di sini? Wen Changqing melangkah bolak-balik. Pertanyaan Sui sangat masuk akal, membuatnya tidak dapat menginterogasinya lebih jauh. Beberapa saat kemudian, dia mengulurkan jari dan menunjuk Sui, ekspresinya gelap dan mengesankan. Ketika dia berbicara, dia berhenti untuk penekanan di antara setiap kata. Aku akan menyelesaikan ini. Jangan biarkan aku tahu kau ada hubungannya dengan ini. Dengan itu, dia berbalik dan membawa pelayannya pergi. Huang Qianjun menyaksikan mereka menghilang. Hanya ketika mereka menghilang dari pandangan, Huang Qianjun menghela nafas dengan kekaguman. Komandan Ni, metodenya pasti sesuatu. Sui meliriknya. Intrik kekuasaan dan otoritas pada akhirnya hanyalah trik kecil. Beberapa kultivator yang benar-benar kuat dapat membuat seni rahasia unik mereka untuk menciptakan kembali adegan pembunuhan. Dia berhenti, seolah-olah khawatir bahwa Huang Qianjun tidak mengerti, lalu menambahkan. Jika kamu ingin menjadi kuat, kamu tidak dapat memasukkan terlalu banyak energi ke dalam pertarungan mental. Huang Qianjun membeku, lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Saudara Su, kamu benar. Dalam hati, dia marah karena senang. Saudara Su memberiku petunjuk lagi. Ini adalah tanda yang luar biasa. Besok pagi, tunggu aku 10 mil di luar kota, di hutan murbe yang melapisi Great Ager. Sui dengan santai memerintahkannya, lalu berbalik dan memasuki kamarnya. Di matanya, apa yang baru saja terjadi adalah selingan kecil, tidak layak untuk diperhatikan lebih lanjut. 10 mil di luar kota? Hutan di tepi Great Ager? Untuk apa dia membawaku ke sana? Huang Qianjun agak bingung, tetapi dia menggelengkan kepalanya, membuang pikiran itu, dan lari menuju kediamannya. Dia baru saja membunuh Wen Jiewan dengan kedua tangannya sendiri. Dia perlu memberitahu ayahnya, Huang Yunchong, segera mungkin. Halaman kembali tenang seperti biasanya. Sinar matahari melewati payung daun pohon belalang yang rimbun, memancarkan bintik-bintik cahaya di tanah. Tak lama setelah Huang Qianjun pergi, Hu Chuan, Wu Guangbin, dan staf klinik lainnya mengunjungi Sui. Ketika mereka melihat bahwa dia masih hidup dan sehat, mereka akhirnya santai, dan tak lama kemudian, mereka sudah dalam perjalanan. Sui duduk di depan mejanya, memegang modeles di depannya dan memeriksanya dalam diam. Pedang itu baru saja membunuh 8 orang. Tidak ada jejak darah pada bilah pedang yang gelap dan pekat, tetapi ujung-ujungnya membawa aura mengerikan yang samar. Ini pada akhirnya hanya senjata fana, dengan sedikit ruang untuk tumbuh. Tetap saja, setidaknya dalam jangka pendek, itu akan baik-baik saja. Akhirnya, Sui memasang kembali model Edge, lalu melirik labu pemeliharaan jiwa kuning yang tergantung di meja. Seolah merasakan tatapannya, suara malu-malu Qingwan terdengar. Tuan Mistik, kamu, apakah kamu punya perintah untukku? Suaranya lembut dan kental dengan kata, murni dan manis. Ayo keluar! Aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Sui dengan lembut mengetukkan jarinya ke meja. Dia sudah punya rencana untuk apa yang akan dia lakukan dengan Qingwan. Gumpalan asap putih muncul diam-diam dari labu, dan sosok mungil Qingwan melayang ke pandangan, memukau dalam gaun merahnya. Dia memiliki fitur muda dan mata besar, dan dia melayang di sana, gemetar, kepala tertunduk, tampak agak konyol. Sui bergumam. Aku akan memberimu 2 pilihan. Pertama, setelah aku masuk ke Origin Tau, aku akan menebus jiwamu dan melepaskanmu dari dunia ini. Qingwan gelisah dengan keliman gaunnya dan bertanya dengan lemah. Dan pilihan kedua, Tuan Mistik? Pilihan kedua sederhana. Kita akan membuat kesepakatan. Dia menggosok rahang bawahnya dan menatapnya, seolah-olah dari kejauhan. Aku akan memberimu teknik kultivasi dan membantumu menjadi kultivator hantu sejati. Sebagai gantinya, kamu harus menyetujui permintaanku. Apa yang Anda butuhkan dariku? Dia mendongak,
ekspresi penuh harap di wajahnya yang muda dan sedikit gemuk. "Gunakan tubuhmu sebagai tungkuku," katanya begitu saja. "Temani aku sekali dalam kultivasi ganda saat aku melangkah dari Ojen Tau dan masuk ke dalam Spirit Tau." Ada 4 tahap kultivasi yang hebat: Martial Tau, Origin Tau, Spirit Tau, dan Profound Tau. Masing-masing dibagi lagi menjadi alam yang berbeda. Martial Tau termasuk sirkulasi darah, akumulasi ki, tungku dalam, dan alam Anasrafa. Origin Tau termasuk Grain Avoidance, Origin Pelis, dan Gathering Stars Realms. Di atas itu adalah 3 alam roh Tau. Dari mereka, yang pertama disebut alam manifestasi spiritual. Setelah mencapai tahap ini, perlu untuk mengubah kekuatan asal seseorang menjadi asal spiritual, di mana yin dan yang bercampur. Berdasarkan pengalaman kehidupan masa lalunya, dia tahu bahwa jika dia ingin melampaui masa lalunya saat dia melangkah ke alam manifestasi spiritual, kultivasi ganda adalah cara terbaik untuk melakukannya. Tentu saja, bahkan tanpa kultivasi ganda, dia memiliki cara lain untuk mengambil langkah itu. Itu hanya akan membutuhkan lebih banyak usaha, dan dia harus mencari peluang. Tetapi jika dia mulai memelihara Qingwan sebagai tungku masa depannya sekarang, ketika saatnya tiba untuk memasuki alam manifestasi spiritual, dia tidak perlu bersusah payah. "Gan, kultivasi ganda?" Qingwan tergagap karena terkejut. Kemudian, wajahnya turut kemerah-merahan. Pipinya yang kemerahan sekarang sangat merah, terlihat seperti terbakar. Bulu matanya bergetar, dan dia membenamkan kepalanya di dadanya, tampak malu-malu. Suya melanjutkan, terdengar sangat tenang, seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. "Betul sekali. Jika kamu setuju, ketika saatnya tiba, aku dapat mengajarimu teknik kultivasi ganda yang unik. Itu tidak akan mengurasmu, juga tidak akan membahayakanmu. Sebaliknya, kultivasimu juga akan meningkat." Dia berhenti, lalu berkata, "Tentu saja, jika kamu tidak mau, tidak apa-apa juga. Aku tidak begitu putus asa untuk mengambil keuntungan dari jiwa yang kecil sepertimu." Dalam kehidupan masa lalunya, jika dia mengumumkan bahwa dia menginginkan pasangan kultivasi ganda, keindahan dan Dewi Abadi akan mengerumuni pintunya seperti ngengat ke api. Bagaimanapun, kultivasi ganda dengan Sui adalah keberuntungan besar bagi wanita manapun yang ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam mengejar tahu. Itu adalah kesempatan yang dapat ditemukan tetapi tidak dicari. Bisakah Qingwan mengerti itu? Mungkin tidak, tapi Sui tidak peduli. Bagaimanapun, alam manifestasi spiritual masih jauh. "Pikirkan kembali. Tidak perlu terburu-buru untuk menjawabku," kata Sui. Dengan itu, dia bangkit dan berbalik untuk pergi. Tapi sebelum dia pergi jauh, Qingwan memanggilnya kembali. Dia terdengar bingung. "Tuan Mistik, saya sudah memutuskan." "Oh?" Alis Sui terangkat, dan dia bertanya dengan penuh minat. "Apa yang kamu pilih?" "Itu, opsi kedua." Suaranya selembut nyamuk, hanya nyaris tak terdengar, dan wajahnya yang cantik berwarna merah cerah. Dia bahkan tidak berani menatap tatapan Sui. Sui benar-benar tidak memahaminya. Dia hanya jiwa yen. Kenapa dia begitu malu? Dia memikirkannya, lalu berkata, "Begitu kamu memutuskan, kamu tidak dapat menarik kembali kata-katamu. Apakah kamu mengerti?" Dada Qingwan terangkat. Jelas dia gugup. Dia mengambil beberapa napas dalam-dalam sebelum tergagap. "Saya mengerti." Suya melanjutkan, "Meskipun aku akan mengajarimu metode kultivasi, dan meskipun aku akan memberimu petunjuk, aku tidak menganggapmu sebagai muridku, dan kamu tidak diizinkan untuk menyebut dirimu seperti itu. Paham?" "Saya mengerti." Qingwan mengangguk patuh. Sui merenung sejenak, lalu menambahkan, "Bahkan jika kau menjadi mitra kultivasi gandaku, kamu tidak akan menjadi istri atau selirku, dan aku tidak akan bertanggung jawab atasmu. Apakah kamu mengerti?"
Ching Wan tercengang. Kemudian, dia tergagap. Tuan Mistik, tidak perlu khawatir. Saya tidak berani mengingini hal seperti itu. Mendengar ini, Sui akhirnya mengangguk puas. Aku akan memberimu 1 hari lagi untuk memikirkannya. Jika kau belum berubah pikiran saat itu, aku akan mengajarimu teknik kultivasi. Dengan itu, dia bangkit, mendorong pintu hingga terbuka, dan pergi. Saat itu tengah hari, dan perutnya keroncongan. Dia perlu memuaskan rasa laparnya sebelum dia melakukan hal lain. Adapun apa yang dipikirkan Ching Wan, dia bahkan tidak bisa repot-repot menebak. Bukan karena dia memiliki hati yang keras. Dia tidak tanpa emosi, tetapi dia memiliki kondisi mental dan pengalaman dari kehidupan masa lalunya selama 108.000 tahun. Dia sudah lama memisahkan diri dari masalah cinta. Jika dia ditakdirkan untuk bertemu dengan seorang wanita yang mencuri hatinya, dia secara alami akan menghargainya dan menyayanginya. Jika tidak, dia tidak akan mendorong masalah ini. Adapun kultivasi ganda, roman kasual, one night stand. Jika semua orang setuju, mengapa dia tidak menikmati dirinya sendiri? Ketika Sui melakukan urusannya, dia tidak pernah membiarkan cinta atau kesenangan mengganggunya. Bab ke-42. Keluarga Huang. Hanya ada 2 orang di dalam aula besar klan Huang Yunchong dan Huang Qianjun. Ketika Huang Qianjun selesai memberitahu ayahnya semua yang telah terjadi hari ini, dia merasa gugup. Huang Yunchong terdiam lama. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. Tawanya yang senang dan gembira datang langsung dari hati, dan bergema di seluruh aula selama beberapa waktu. Huang Qianjun langsung santai. Baru pada saat itulah dia berani bertanya. Ayah, menurutmu aku juga baik-baik saja? Huang Yunchong berjalan ke arahnya dan memukul bahunya dengan keras. Baik? Kau tidak melakukannya dengan baik. Kau tidak bisa melakukannya dengan lebih baik. Kamu punya nyali, nak. Aku terkejut. Huang Qianjun mengusap bahunya yang sakit dan menyeringai. Ayah, aku baru mengikuti Sui selama 2 hari, tapi kamu benar, aku sudah belajar banyak. Aku merasa seperti menyia-nyiakan hidupku sebelumnya. Itu berarti kau telah memilih orang yang tepat untuk diikuti. Huang Yunchong hanya bisa menghela nafas. Sui adalah bakat terpendam, tapi dia pasti akan mengungkapkan kecemerlangannya yang sebenarnya dan naik ke surga cepat atau lambat. Jika kau mengikutinya, kau akan menjadi terkenal bersamanya. Ayah, aku tidak memikirkan semua itu, kata Huang Qianjun malu-malu. Aku hanya berpikir bahwa ketika aku menghabiskan waktu bersama saudara Su, aku sering merasa wawasanku berkembang. Huang Qianjun tertawa terbahak-bahak. Anakku, memiliki sikap seperti itu adalah yang terbaik. Sanjungan buta hanya akan membuatnya kurang memikirkanmu, dan kamu hanya akan merendahkan diri sendiri. Memperlakukannya dengan tulus adalah kebijakan terbaik. Dia tidak bisa menahan diri untuk merasa senang. Sebagai kepala keluarga Wang, bagaimana dia bisa melewatkan kekuatan jaringan Sui atau metode luar biasanya? Pencapaiannya di bidang kedokteran bahkan membuat Wu Guangbin yang terkenal itu mendesah kagum. Keahliannya dalam membuat pedang bahkan meyakinkan Wang Tianyang untuk memanggilnya Grand Master. Dan dia bahkan tahu cara mengusir hantu. Tambahkan semua itu ke sosok perkasa yang berdiri di belakangnya, Fushan dan Lady Spirit Jada, sebagai contohnya. Suye seperti naga tersembunyi. Bagi putranya untuk melayani di sisinya adalah suatu berkat. Kamu tidak perlu khawatir tentang pembunuhan Wen Jiyuan. Antara Ni Beiyu dan Fushan, tidak mungkin Wen Changqing mengetahui keterlibatan Suyi. Huang Yunchong tersenyum. Sebaliknya, sangat mungkin kematian Wu Ruoqiu dan hubungannya dengan gerbang pembawa kematian akan melibatkan keluarga Wen. Jika demikian, itu akan sangat memusingkan bagi Wen Changqing dan kepala keluarga Wen Changqing. Huang Qianjun mau tidak mau bertanya. Ayah, pernahkah ayah mendengar tentang gerbang pembawa kematian? Ayahnya berhenti, seolah mencoba mengingat sesuatu. Itu sekitar 100 tahun yang lalu.
Gerbang pembawa kematian adalah faksi sesat teratas di Jau Agung, dengan sejumlah besar murid tersebar di seluruh negara. Mereka mengorbankan nyawa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya atas nama mengembangkan seni sesat mereka, mengundang murka dewa dan manusia. Mereka dibenci secara universal. Pada akhirnya, keluarga Kekaisaran Jau Agung mengirim sekelompok dewa bumi dari tanah suci nomor 1 kita, sekte pedang naga tersembunyi, untuk bergabung dengan kaum bangsawan dan membasmi mereka. Butuh 3 tahun, tetapi pada akhirnya, gerbang pembawa kematian runtuh, menghilang begitu saja. Insiden itu disebut kesengsaraan pembawa kematian. Sejak hari itu, gerbang pembawa kematian tidak ada lagi. Meskipun banyak pelaku kejahatan selamat dan tersebar di seluruh kekaisaran, sulit bagi mereka untuk berkumpul dengan cara yang tersulit pun. Saat ini, aku khawatir hanya sedikit orang yang pernah mendengar tentang mereka. Huang Qianjun akhirnya mengerti. Jadi maksudmu Ruokyu adalah orang yang selamat dari kesengsaraan pembawa kematian? Atau mungkin salah satu murid yang tersisa? Kemungkinan besar, ya? Huang Yuncong mengangguk, lalu tertawa dingin. Gerbang pembawa kematian telah hilang selama lebih dari 100 tahun. Tidak ada cara untuk mengetahui bagaimana faksi sesat ini memulihkan vitalitasnya. Tapi ada satu hal yang berani aku katakan dengan pasti. Para penyintas hanya berani beroperasi di balik kegelapan dan di balik pintu tertutup, bersembunyi seperti tikus karena takut ketahuan. Jika ditemukan, semua orang akan bersatu melawan mereka. Dia berhenti, lalu melanjutkan. Jika Wen Changqing benar-benar tahu tentang Wuroki selama bertahun-tahun, itu sama saja dengan berkolusi dengan orang-orang yang selamat dari gerbang pembawa kematian. Kejahatan seperti itu sudah cukup untuk mengundang bencana ke seluruh keluarga Wen. Mata Huang Qianjun bersinar, dan dia dengan gembira menggosokkan kedua tangannya. Ayah, ketika Fushan mengetahui tentang ini, apakah dia akan mengambil kesempatan untuk memberi pelajaran pada keluarga Wen? Huang Yuncong terdiam sesaat, lalu menggelengkan kepalanya. Di masa lalu, penemuan seperti itu memang akan memberikan pukulan besar bagi keluarga Wen, tetapi sekarang berbeda. Mengapa demikian? Karena keluarga Wen akan memiliki murid Grand Master di antara mereka. Terlepas dari dirinya sendiri, suara Huang Yuncong mengungkapkan sedikit kecemburuan. Bahkan dia tidak bisa menebak bahwa Wen Lingzhao akan memenangkan hati Jugu King begitu setelah memasuki Akademi Asal Surga, apalagi menjadi muridnya. Status yang begitu tinggi sudah cukup untuk mengintimidasi bahkan penguasa kota. Gelombang emosi mengalir melalui hati Huang Qianjun, dan dia tidak bisa tenang. Dia akhirnya mengerti betapa beratnya gelar murid Grand Master sebenarnya. Harta milik penguasa kota. Ketika dia mendengar laporan Ni Beihu, Tuan Kota Fushan yang terpelajar hanya bisa mengangguk. Kamu menangani insiden ini dengan baik. Wen Changqing dan putranya tahu tentang Urokyu, namun merahasiakannya. Mereka telah mengundang bencana ke seluruh keluarga mereka. Fushan tertawa dingin. Dia secara alami tahu tentang organisasi bejat gerbang pembawa kematian juga. Tuan Kota, akankah kita memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkan keluarga Wen pada tempatnya? Ni Beihu berbisik, matanya berkedip. Ini bukan waktu yang tepat. Fushan menggelengkan kepalanya. Tuan Muda Su sudah menyingkirkan Urokyu, yang berarti kita tidak memiliki saksi. Selain itu, murid Grand Master baru saja muncul dari dalam barisan mereka. Tidak peduli apa, kita harus memperlakukan mereka dengan hormat. Kita tidak boleh gegabah. Dia berhenti, lalu bertanya. Apa yang Tuan Muda Su katakan tentang ini? Ni Beihu membeku. Dia sebenarnya tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Fushan bergumam. Kita tidak bisa menangani masalah ini sendiri. Langkah kita selanjutnya adalah mencari cacing gul di kota. Itu saja. Ingat, setelah kau menyelesaikan penyelidikanmu, kau harus melapor kepada Tuan Muda Su. Ya Tuan? Ni Beihu mengangguk menyetujui. Benar, ada sesuatu yang lain. Fushan tiba-tiba teringat sesuatu.
Dia mengeluarkan undangan dengan embos emas yang telah dia persiapkan dengan jelas sebelumnya dan memberikannya kepada Ni Beihu. Ini adalah undangan ke perjamuan gerbang naga. Tolong temukan waktu untuk mengirimkannya ke Tuan Muda Su. Ni Beihu menerimanya, tapi dia tidak bisa tidak berkata. Tuan, mengingat sikap Tuan Muda Su, aku khawatir dia akan meremehkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi seperti itu. Fu Shan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Siapa bilang aku meminta partisipasinya? Aku telah mengundangnya sebagai tamu VIP. Dia bisa menyaksikan dan mengomentari kehebatan bela diri para pemuda bersama kita. Ni Beihu langsung mengerti. Tuan Kota Fu Shan berencana menggunakan ini sebagai kesempatan untuk menjembatani kesenjangan antara dia dan Sui. Tiba-tiba, seorang penjaga mendekat dan melaporkan. Tuan Kota, Kepala keluarga Wen Changjing dan penatua kedua Wen Changqing telah datang meminta audiensi. Lihat mereka masuk. Kata Fu Shan acuh tak acuh, lalu tertawa. Komandan Ni, mengapa kamu tidak menebak mengapa mereka ada di sini? Ni Beihu juga tertawa, lalu menjawab tanpa ragu. Mereka tidak diragukan lagi di sini untuk membebaskan diri mereka dari hubungan apapun dengan gerbang pembawa kematian. Lagi pula, jika tuduhan itu tetap, bencana bisa datang kapan saja. Fu Shan mengangguk setuju. Selain itu, kemungkinan besar mereka akan sangat meminta dukungan kami untuk membawa Wu Rokyu ke pengadilan. Lagi pula, mereka tidak bisa membiarkan kematian putra Wen Changqing dibiarkan begitu saja. Seperti yang diharapkan, ketika Wen Changjing dan Wen Changqing tiba dan mengumumkan niat mereka, itu persis seperti yang diharapkan Fu Shan. Fu Shan sudah lama mengambil keputusan. Dia akan memulihkan reputasi mereka dan bekerja sama dengan mereka dalam upaya mereka untuk menangkap Wu Rokyu. Malam itu, baik pengawal tua penguasa kota dan penjaga keluarga Wen mengambil tindakan, menjelajahi kota untuk mencari sesuatu yang mencurigakan. Ini membuat seluruh kota menjadi gempar dan menarik banyak perhatian. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan Sui. Angin malam bertiup melewatinya, dan cahaya bulan sejernih air. Sui berdiri di halaman, dan setelah mengebor teknik pemurnian tubuh pinus dan bangau beberapa kali, dia mengangkat modeles dan mulai berlatih seni pedangnya. Swoosh! 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 Sosoknya yang tinggi dan ramping tiba-tiba menjadi sangat halus seperti makhluk abadi. Pedangnya bergerak bersamanya. Garis-garis cahaya pedang menyebar seperti bintang jatuh. Bunga api beterbangan ketika mereka bersilangan. Dia secepat kilat, bayangan sekilas. Langit malam yang tenang beriak seperti air, seolah-olah pedang panjang itu mengiris cahaya bulan itu sendiri. Di bawah cahaya lembutnya, bayangan tidak jelas muncul dan menghilang, seperti nyala api yang berkedip-kedip. Cepat! Terlalu cepat! Pedang ilusi tumpang tindih, dan cahaya pedang bergeser dengan anggun. Bahkan Sui sendiri terlihat sekilas dan halus, sulit untuk dibedakan. Ini adalah Sutra Pedang Sukacita. Dengan sepenuhnya menguasai semangat kepahlawananmu, kamu bisa menghembuskan angin gembira. Inti dari sutra ini menjadi bebas dan tidak terkekang seperti angin, tidak terkendali dan di mana-mana sekaligus, tanpa ketinggian yang tidak dapat Anda capai atau tempat yang tidak dapat Anda tuju. Sutra pedang kegembiraan hanya mencakup 6 gerakan. Menarik galaksi, mencabut matahari dan bulan, membelah gunung dan laut, memutuskan melankolis, membatasi kemurnian, dan mengembara ke 10 arah. Malam sebelumnya, Sui mengandalkan menarik galaksi untuk membantai lebih dari 100 cacing gul dalam satu gerakan. Ini adalah salah satu gaya pedang pamungkas yang Sui ciptakan di kehidupan sebelumnya. Kekuatannya yang luar biasa dan kedalaman tahu besarnya sudah cukup untuk menempatkannya di dekat puncak bahkan di antara gaya pedang alam kekaisaran. Sayangnya, karena keterbatasan kultivasinya, Sui saat ini paling banyak dapat melatih sikap dan gerakan sutra pedang. Dia tidak bisa menyadari esensi atau kedalamannya. Tanpa esensinya, tanpa grand tahu atau kebenaran yang mendalam, itu adalah seni pedang dari tahu bela diri.
Di dunia kultivasi, teknik rahasia Marshall Tao dapat dibagi berdasarkan prinsip dasar berikut. Seni lebih rendah dari hukum, dan hukum lebih rendah dari Tao. Dalam hal seni sulap, sihir didahulukan dan seni di urutan kedua. Tapi dalam sihir Taois, Tao lebih diutamakan daripada sihir. 4 alam Tao bela diri mewakili pelepasan kematian secara bertahap, dan seni bela diri yang dapat digunakan para ahlinya belum sepenuhnya melepaskan diri dari duniawi. Pada akhirnya, mereka hanyalah seni atau teknik. Teknik Marshall Tao dinilai berdasarkan kekuatan. Ada 4 klasifikasi: kuning, mendalam, bumi, dan surga. Kelas kuning berada di bawah, sedangkan kelas surga berada di atas. Setiap kelas dibagi lagi menjadi tinggi, sedang, dan rendah. Biasanya, kultivator alam sirkulasi darah paling baik bisa berlatih seni bela diri tingkat kuning. Dari sini, kau dapat menyimpulkan bahwa akumulasi ki, tungku dalam, dan kultivator anasrafa masing-masing berhubungan dengan tingkat yang dalam, bumi, dan surga. Bahkan jika kau melemparkan seni bela diri tingkat tinggi ke penggarap alam sirkulasi darah, dengan kultivasi mereka akan kesulitan menyadari kekuatan penuhnya. Singkatnya, dalam hal seni bela diri tingkat tinggi tidak selalu lebih baik. Mereka harus sesuai dengan kultivasimu saat ini. Tentu saja, selalu ada segelintir jenius mengerikan yang melanggar aturan ini dan melewati batas kultivasi mereka untuk menguasai teknik tingkat tinggi. Misalnya, Sutra Pedang Sukacita Sui sedang berlatih. Meskipun itu hanya dianggap sebagai seni, jika kamu benar-benar mencoba menilainya, kamu akan menemukan bahwa itu jauh melebihi teknik biasa.